Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa sahabat pecinta alur cerita film. Semoga kita sekeluarga dan seluruh orang-orang beriman yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu dalam rahmatnya. Pada kisah kali ini menceritakan seorang mantan tentara khusus dari Korea yang bekerja sebagai tukang servis jam dan menyelamatkan seorang gadis kecil yang kurang diberi kasih sayang oleh ibunya dari sekelompok gangster yang telah menculiknya. Bagaimana aksi brutalnya? Langsung saja. Kisah berawal di sebuah kota telah marak terjadi penculikan anak yang dilakukan sekelompok gangster. Dari informasi, para polisi berhasil mengetahui salah satu tempat markas anak-anak yang telah mereka culik. Para tentara yang telah bersiap di posisi mereka masing-masing berupaya masuk ke dalam markas para penculik yang dipimpin seorang komandan militer yang bernama Lin Yuan dan segera melumpuhkan para penjaga yang ada di markas. Tanpa kesulitan, semua anggota gangster dengan mudah dilumpuhkan anak buah Lin Yuan. Ternyata satu orang anggota gangster masih hidup sambil mengancam akan meledakkan bom yang telah dipasangnya di antara para anak yang disandranya. Tanpa basa-basi, orang tersebut langsung dibunuh Lin Yuan. Ternyata bom tersebut terpasang dengan sistem dua arah dan segera mencari pemicu yang lainnya. Saat anggota Lin Yuan menemukannya, mereka sama-sama memotong pemicu bom tersebut. Akan tetapi, tiba-tiba semua anak buah Lin Yuan dan para sandera tewas seketika, yang menyisakan hanya Yuan yang hidup. 2 tahun kemudian, terlihat Lin Yuan membuka toko servis jam. Lin Yuan mengundurkan diri dari kemiliteran dikarenakan insiden kegagalannya pada misi penyelamatan yang menewaskan semua anggota dan para sandera. Ketika 2 orang preman memalak Lin Yuan di tokonya, seorang gadis kecil yang bernama Xiu Yu, pemilik toko yang dikontrak Lin Yuan, memarahi para preman dan meminta agar segera pergi. Ketika salah seorang preman akan memukul Xiu Yu, Lin Yuan langsung melemparnya keluar dari tokonya. Tidak berselang lama, ibu Xiu Yu yang bernama Xiu King pulang dari pekerjaannya menjadi seorang pelayan di klub malam yang membuat Xiu Yu sangat kurang kasih sayang dari ibunya. Di tempat lain, terlihat seorang komandan polisi yang bernama Wen Bin memerintahkan informannya yang bernama Dong agar segera mungkin menemukan bukti keterlibatan seorang ketua gangster yang bernama Xiong Ziwei atas perdagangan manusia dan narkoba. Dong mengatakan akan melakukannya dengan sesegera mungkin. Di siang harinya, terlihat Dong berhasil masuk ke ruangan informasi di rumah Xiong Zi dan menyalin seluruh data kejahatan yang dilakukan gangster Xiong Zi dan segera pergi. Pada malam hari ketika Lin Yuan pulang ke rumahnya, dia melihat Xiong Yu duduk di depan rumahnya dan melihat surat dari Xiu King agar menolong menjaga anaknya sampai dia pulang esok hari. Lin Yuan segera mengajaknya masuk ke rumah dan sama-sama makan dengannya. Di klub malam, ibu Xiu Yu terlihat sedang asik berpesta dengan seorang pria yang ternyata Dong. Tanpa dia ketahui, anak buah Xiong Zi yang dipimpin anggota kepercayaannya yang bernama Hao Chi untuk mengejar Dong, karena mereka mengetahui kalau Dong mencuri informasi penting pimpinan gangster Xiong Zi. Hao Chi berhasil menembak Dong, akan tetapi Dong masih bisa kabur
dan menyembunyikan flash disk informasi gangster di dalam loker karyawan pekerja hiburan malam. Sialnya, Dong berhasil ditangkap Hao Chi dan anggotanya. Dengan sedikit siksaan dan intimidasi, Dong terpaksa menunjukkan di mana flash disk tersebut disembunyikannya. Setelah Hao Chi mengetahuinya, Dong tetap saja dihabisi. Ternyata loker tersebut tempat barang Xiaoqing yang telah berisi flash disk informasi gangster Xiongzi. Tidak berselang lama, Hao Chi datang ke loker yang diberitahu Dong. Akan tetapi, flash disk tersebut sudah tidak ada lagi. Hao Chi memerintahkan anggotanya mencari tahu siapa pemilik loker tersebut. Keesokan harinya, Hao Chi melaporkan pada bos Xiongzi kalau dia tidak berhasil menemukan flash disk milik Dong. Tapi dia mengatakan kalau Dong telah berhasil dia habisi. Xiongzi sedikit marah pada Hao Chi yang tidak mampu menyelesaikan masalah semudah itu. Tidak berselang lama, seorang gangster yang bernama Wong bersama anak buahnya dari kubu yang berbeda. Ketua Wong marah kepada ketua Xiongzi karena Hao Chi, anak buahnya, memukuli para anggota Wong yang bekerja di wilayahnya sendiri. Ketua Xiongzi segera meminta maaf atas kelakuan anak buahnya jika betul dia terbukti melakukan itu semua. Xiongzi segera mengajak Wong duduk untuk minum. Akan tetapi, melihat kekejaman Xiongzi, Hao Chi langsung ketakutan. Xiongzi dengan marah menyuruh Hao Chi agar segera menyelesaikan urusannya. Kalau tidak, Xiongzi akan menghabisinya. Di rumah Xiaoqing, saat dia akan berangkat bekerja, dia melihat flash disk yang ada di dalam tasnya, menganggap barang tersebut tidak berarti dan melemparnya ke atas meja. Pada malam hari, terlihat Xiaoyu yang tertidur di depan toko Lin Yuan dan ternyata kembali ditelantarkan ibunya. Lin Yuan yang kasihan melihat Xiaoyu ikut duduk sambil ngobrol dengannya. Xiaoyu mengatakan kalau dia tidak pernah mengetahui siapa ayahnya. Ibu Xiaoyu hanya mengatakan suatu hari nanti dia akan memberitahukannya. Xiaoyu merasa kalau dia sangat tidak diinginkan oleh ibunya dan selalu saja tidak memperhatikannya. Xiaoyu memberikan lukisan yang dibuatnya pada Lin Yuan yang membuatnya tersentuh dan langsung memeluk Xiaoyu. Di pagi hari, Lin Yuan mengajak Xiaoyu mengantarkan jam kepada langganannya yang telah selesai diperbaiki. Saat akan pulang, mereka melihat keributan seorang pria yang mengaku sebagai suami berniat mengambil bayinya. Xiaoyu yang mengetahui perempuan tersebut mengatakan kalau pria itu bukanlah suaminya dan berteriak kalau paman yang bersamanya adalah seorang polisi. Pria tersebut langsung kabur sambil membawa bayi si wanita. Lin Yuan sadar kalau pria tersebut komplotan pencuri dan langsung menghajarnya. Lin Yuan berhasil mendapatkan bayi tersebut dan menyerahkannya pada ibunya. Di kantor polisi, anak buah Komandan Won Bin memberitahu kalau dia menemukan seorang mayat di sebuah terowongan beberapa hari yang lalu. Won Bin yang mengetahui kalau itu adalah informannya terkejut dan marah kalau dia telah tewas. Di rumah Lin Yuan ketika dia sedang makan, Xiaoyu tak sengaja menyenggol tasnya hingga berserakan. Lin Yuan terkejut dan marah pada Xiaoyu mengetahui kalau dia telah mencuri bahkan di tempat toko servis jamnya. Sebagai pelajaran, Lin Yuan mengusirnya keluar. Ketika Xiaoyu pergi dari rumahnya, Lin Yuan melihat tas jinjing Xiaoyu ada tertinggal di rumahnya dan segera mencari Xiaoyu untuk menyerahkannya kembali. Di tempat lain, terlihat sebuah toko es krim yang baru buka mengadakan promo tokonya untuk menggait para langganan. Xiaoyu yang baru lewat di sana kembali menipu anak-anak seusianya dengan iming-iming pizza es krim gratis yang baru buka. Lin Yuan yang melihat perilaku Xiaoyu tanpa kecewa dan meninggalkan tas jinjing Xiaoyu di tempat duduk jalan. Di toko es krim, ternyata anak buah Xiongzi yang membuka toko tersebut berniat untuk mencuri anak-anak serta
mencari Xiaoqing dan Xiaoyu yang telah diketahui kalau flash disk tersebut berada padanya. Tanpa sengaja, Hao Qi melihat Xiaoyu bersama anak-anak di depan tokonya dan meminta agar anggotanya mencari informasi tentang orang tuanya. Xiaoyu yang melihat Lin Yuan pergi langsung mengejarnya. Di depan rumah Lin Yuan, Xiaoyu langsung menangis karena tingkahnya dipergoki Lin Yuan yang tidak suka kalau Xiaoyu berbohong dan mencuri barang orang lain. Xiaoyu mengatakan kalau itu dilakukannya karena tidak ada lagi orang yang perhatian dengannya, termasuk ibunya sendiri. Dengan kesal, Xiaoyu melemparkan tas jinjing yang dibawanya pada Lin Yuan. Keesokan harinya, Xiaoqing dan Xiaoyu pergi ke toko es krim pizza yang baru buka. Kebetulan hari itu Xiaoyu berulang tahun, mendapatkan promosi gratis dengan banyak pizza. Xiaoyu menepati janji kepada anak-anak kemarin dan memberikan pizza gratis kepada mereka. Malam harinya di rumah, Xiaoyu sangat gembira mendapatkan banyak pizza. Ibunya yang akan berangkat kerja juga ikut senang melihat Xiaoyu. Xiaoyu meminta izin kepada ibunya untuk memberi satu pizza pada Lin Yuan. Ketika Xiaoyu menunggu Lin Yuan di depan rumahnya, tiba-tiba dia diculik anggota gangster. Di rumah Xiaoyu, ternyata ibunya telah disiksa Hao Qi meminta flash disk yang tidak diketahui Xiaoqing. Dia terus meminta ampun kalau dia betul-betul tidak mengetahuinya. Lin Yuan yang baru tiba terkejut melihat pizza dari Xiaoyu yang berisikan permintaan maaf padanya. Merasa ada yang tidak beres, Lin Yuan mengintip rumah Xiaoyu dan melihat Xiaoqing disiksa. Tanpa basa-basi, Lin Yuan langsung menyerangnya. Merasa tidak mampu menghadapi Lin Yuan, Hao Qi dan anak buahnya langsung kabur. Xiaoqing yang terluka parah mengatakan pada Lin Yuan untuk menyelamatkan anaknya dari gangster yang telah menculiknya, karena mereka mencari flash disk yang tidak diketahuinya. Xiaoqing yang tidak mampu bertahan harus meninggal dunia di pangkuan Lin Yuan. Terlihat Xiaoyu dibawa ke sebuah gudang yang ternyata sudah banyak anak-anak yang diculik mereka. Di rumah Xiaoqing, para polisi telah berada mengevakuasi jenazahnya yang diberitahu Lin Yuan secara sembunyi-sembunyi. Komandan Won Bin menemui Lin Yuan yang bersebelahan dengan rumah Xiaoqing. Won Bin mengatakan apa dia mendengar keributan di sebelah. Dengan tenang, Lin Yuan mengatakan kalau dia tidak mendengar apa-apa. Setelah polisi pergi, Lin Yuan langsung membuka flash disk tersebut yang didapatnya dari tas jinjing Xiaoyu. Ternyata di dalamnya terdapat data lengkap organisasi gangster Xiongxi tentang penculikan semua anak-anak di bawah umur untuk diperjualbelikan. Lin Yuan segera menemui seorang informan yang berada di sebuah klub malam. Semula, pria tersebut sangat senang melihat uang yang diberikan Lin Yuan dengan jawaban dan pertanyaan yang akan dia sampaikan. Ketika Lin Yuan menunjukkan foto Hao Qi, dia langsung mengatakan tidak mengetahui orang yang ada dalam foto tersebut. Tanpa banyak bicara, Lin Yuan menghajarnya dan membuat pria tersebut menunjukkan keberadaan Hao Qi di sebuah toko ekstrim pizza yang baru buka di tengah kota. Lin Yuan segera menuju toko es krim pizza dan langsung menghajar gangster di sana tanpa ngomong sedikit pun. Lin Yuan menanyakan pada pria yang dihajarnya sampai babak belur di mana Xiaoyu dan seluruh anak-anak yang diculiknya. Dia pun mengatakan kalau mereka semua akan diberangkatkan keluar kota menggunakan kereta api pada siang hari. Di gudang tempat anak-anak yang diculik, mereka menyuntikkan serum penenang pada mereka semua agar anak-anak tidak membuat keributan saat diberangkatkan dengan menggunakan kereta. Ternyata Lin Yuan telah berada di sana dan mengikuti mereka.
Di dalam perjalanan, Lin Yuan segera menemui para gangster dan menghajar mereka semua. Setelah melumpuhkan para anggota gangster, Lin Yuan segera membawa seluruh anak-anak yang diculik ke kantor polisi agar mengantarkan mereka semua ke rumah masing-masing. Komandan Won Bin terkejut melihat anak-anak yang selama ini hilang telah kembali. Won Bin menunjukkan foto Lin Yuan pada anak-anak tersebut dan mengatakan apakah orang ini yang telah menyelamatkan. Semua anak menjawab kalau paman itu yang telah menyelamatkannya. Komandan Won Bin meminta anak buahnya agar mencari informasi siapa Lin Yuan sebenarnya. Di tempat lain, terlihat Lin Yuan sedang duduk di tempat keramaian kota sambil memperhatikan anak-anak yang sedang mengemis. Tidak berselang lama, sekelompok pria membawa mereka semua dan memasukkannya ke dalam mobil. Lin Yuan segera mengikuti mereka. Di kantor polisi, para polisi mengadakan rapat dadakan tentang permasalahan teror yang dilakukan para penculik anak-anak. Won Bin mengatakan kalau semua perbuatan tersebut dilakukan seorang petinggi gangster di kota ini yang bernama Seong Zi, pemilik perusahaan ternama dan berperan sebagai orang yang dermawan. Komandan Won Bin juga menjelaskan secara rinci para anggota dan usaha mereka untuk merekrut anak-anak dan diculiknya. Di samping itu, polisi menemukan seorang mantan tentara khusus yang ikut serta dalam menggagalkan penyelundupan manusia dari para gangster. Diketahui dia bernama Lin Yuan yang sengaja mengundurkan diri dari militer Korea karena seluruh anggota dan tawanan yang ingin diselamatkannya tewas dibom oleh anggota gangster. Komandan Won Bin meyakini kalau Lin Yuan ingin membalas dendam atas kematian anggotanya dan seluruh para sandera waktu itu. Tidak berselang lama, di tempat markas Ho Chi, anggotanya memarahi anak-anak yang mengemis karena target yang didapat anak-anak tidak tercapai, sehingga mengancam mereka semua untuk tidak makan hari ini. Ternyata di sisi lain Lin Yuan telah berada di sana yang mengetahui pembicaraan mereka. Seperti biasa, tanpa bicara banyak, Lin Yuan menghajar mereka semua. Tanpa kesulitan, Lin Yuan menangkap Ho Chi dan menginterogasinya. Dengan siksaan demi siksaan, Ho Chi memberitahu semua yang ditanya oleh Lin Yuan secara benar. Tidak lama berselang, telepon Ho Chi berbunyi yang dihubungi oleh Seong Zi. Lin Yuan meminta agar Seo Yu dibebaskan dan memberikan flash disk yang dicarinya. Setelah berbicara dengan Seong Zi, Ho Chi langsung dihabisinya. Lin Yuan juga menghubungi polisi agar menyelamatkan semua anak-anak di gudang persembunyian Ho Chi. Lin Yuan segera ke rumah kediaman Seong Zi. Dengan santai, Lin Yuan masuk ke rumahnya dan melihat para anak buah Seong Zi turun dan mengepungnya dengan senjata. Tanpa rasa takut, Lin Yuan menghadapi mereka.
Semua anggota Xiongzi dibabat habis oleh Lin Yuan. Dia segera terus ke lantai atas dan melihat kalau Xiongzi telah berada di sana sambil menyandara Xiao Yu. Xiongzi meminta plastis yang berada di tangan Lin Yuan. Karena tidak bisa menolak dengan ancaman Xiongzi, dia segera memberikannya. Lin Yuan yang meminta Xiao Yu dibebaskan malah memerintahkan bodyguardnya untuk menghadapi Lin Yuan yang membuatnya tidak bisa mengelak. Saat mereka bertarung, tiba-tiba polisi datang yang dipimpin oleh Won Bi yang membuat Xiongzi langsung kabur membawa Xiao Yu. Lin Yuan yang kewalahan menghadapi bodyguard Xiongzi dengan cepat dihentikan Won Bin dan meminta agar Lin Yun mengejar Xiongzi dan menyelamatkan Xiao Yu. Anak buah Xiongzi, dia yang akan menghentikannya. Xiongzi yang berlari ke dermaga berniat kabur menggunakan kapal boot terus dikejar Lin Yuan sambil melumpuhkan anak buah Xiongzi. Lin Yuan berhasil menembak mesin kapal Xiongzi. Akan tetapi, Xiongzi malah menodong Xiao Yu dengan senjata. Lin Yuan yang tidak bisa berbuat apa-apa langsung membuang senjatanya yang membuat Xiongzi menembak Lin Yuan. Tanpa hilang akal, Lin Yuan langsung menyerang Xiongzi yang membuatnya melemparkan Xiongzi ke sungai sambil terikat. Lin Yuan segera menjatuhkan granat yang membuat Xiongzi tewas seketika. Akhirnya, Lin Yuan berhasil menyelamatkan Xiongzi yang telah ditunggu para polisi di sana. Dan film pun berakhir. Terima kasih sahabat, semoga dengan cara saya membawakan alur cerita film, sahabat semuanya dapat terhibur. Mohon dukungannya untuk subscribe, like, dan komen. Akhir dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.